Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Revi yang bertugas dari shift pagi hari ini ya Mbak. Sebelumnya, boleh disebutkan nama Mbaknya siapa ya? Mbak Melati. Oh iya, Mbak Melati ya. Mbak Melati kalau boleh tahu lebih suka dipanggil dengan sebutan siapa? Melati saja. Oh Melati, baik. Kalau begitu saya panggilnya Mbak Melati saja ya. Jadi tujuan saya ke sini nantinya untuk berbincang dengan Mbak Melati mengenai masalah apa saja yang sedang Mbak Melati alami. Nanti saya juga akan kasih solusi-solusi yang terbaik. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Mbak Melati bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya. Mbak Melati, kalau boleh tahu bagaimana keadaannya sekarang? Saya merasa sedih. Oh, Mbak Melati merasa sedih ya. Mbak Melati putus asa atau enggak? Iya. Putus asa ya. Baik. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Melati bisa merasa sedih dan putus asa ya? Saya merasa hidup saya sudah tidak berarti lagi. Oh, seperti itu. Saya mengerti perasaan Mbak Melati mengenai perasaan sedih dan juga putus asanya. Nanti kita akan berbincang selama 15 menit ke depan ya Mbak Melati mengenai masalah ini. Apakah Mbak Melati bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau seperti itu saya mulai sekarang ya Mbak Melati. Ya. Mbak Melati, saya izin bertanya ya. Ketika Mbak Melati merasa putus asa dan juga bersedih, apakah Mbak Melati pernah terbesit pikiran untuk melakukan bunuh diri? Iya, pernah. Mbak Melati, kalau boleh tahu, apakah Mbak Melati pernah mencoba melakukannya? Belum, tetapi sering terpikir sih. Oh, seperti itu ya Mbak Melati. Oh iya Mbak Melati, apakah di lingkungan sekitar Mbak Melati ada benda-benda tajam seperti tali, silet, ataupun pisau? Ada beberapa benda tajam. Oh, berarti ada ya Mbak Melati. Nah, baik dari tanda-tanda yang sudah Mbak Melati ceritakan, ini menunjukkan bahwa Mbak Melati memiliki risiko untuk bunuh diri, sehingga ini perlu ditangani dengan baik. Nantinya benda-benda tersebut itu harus segera dihilangkan dari lingkungannya Mbak Melati, supaya Mbak Melatinya juga merasa lebih aman. Seperti itu ya Mbak. Mbak Melati, nanti ketika terbesit pikiran-pikiran itu, Mbak Melati bisa mengalihkan dengan berbicara dengan keluarga dan juga berdoa. Selain itu juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu ya Mbak Melati. Baik. Nah, kalau saya boleh tahu, Mbak Melati bisa disebutkan 3 hal positif yang ada di diri Mbak Melati. Saya masih memiliki keluarga, kesehatan saya juga masih cukup baik, dan saya pernah berhasil meraih cita-cita. Iya, berarti banyak sekali sebenarnya hal positif yang ada di dalam diri Mbak Melati. Nah, mulai sekarang ketika Mbak Melati terbesit pikiran-pikiran itu lagi, Mbak Melati bisa ingat sebanyak 5 kali dalam sehari. Seperti itu ya Mbak Melati. Seperti sebelum tidur, ketika makan siang, makan sore, makan malam, hingga ketika sebelum tidur. Mbak Melati bisa mengingat itu dan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti itu ya Mbak. Baik, saya akan mencoba. Nah, saya bangga sekali dengan Mbak Melati karena Mbak Melati bisa mengikuti anjuran-anjuran dari saya dengan baik dan sudah mampu untuk mengatakannya secara jujur. Seperti itu ya Mbak. Mbak Melati, bagaimana perasaannya setelah kita tadi sudah berbincang? Saya merasa sedikit lebih tenang dan lega. Lebih tenang dan lega ya Mbak Melati. Baik, ini berbincangnya sudah selesai ya Mbak Melati. Nanti Mbak Melati bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita pelajari tadi. Seperti itu ya Mbak. Nanti besok saya akan kesini lagi ingin berbincang dengan Mbak Melati dengan tema yang berbeda. Seperti itu ya Mbak. Waktunya sama sekitar 15 menit dan tempatnya mau di sini atau di taman? Di sini saja. Di sini saja ya Mbak. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Pagi.